Hai guys, kembali lagi ke channel YouTube Bukaholic Body. Ada yang beda dari backgroundnya, ya karena sekarang aku tagnya bukan di rumah aku, tapi di rumah nenek aku di Sulawesi. Jadi aku lagi liburan. Pas itu udah aku bahas di video reading plan. Kalian bisa nonton videonya. Di video reading plan itu aku ceritain tentang planning aku atau rencana baca aku selama liburan. Dan sekarang ini video aku tag saat aku sudah liburan ya di Sulawesi. Terus aku mau ceritain tentang buku yang berhasil aku baca selama aku di kapal menuju ke Sulawesi. Jadi aku pergi liburannya naik kapal, dan naik kapalnya tuh 1 hari 1 malam kan. Terus namanya di tengah laut, kita nggak ada jaringan ya, jadi gabut. Akhirnya aku berhasil baca bukunya Osamu Dazai yang Tokyo Schoolgirl. Aku berhasil tamatin ini di atas kapal, dan aku bikin beberapa video shorts estetik. Menurut aku estetik sih itu tentang buku ini. Kalau kalian mau nonton videonya ada di YouTube aku, atau aku tampilin di sini sebentar ya. Ini videonya. Video ini aku tag saat di bagian luar kapal, jadi ada pemandangan laut gitu, cantik banget. Dan menurut aku video yang kedua yang ini, shorts yang ini, serasi banget sama lagu jadul yang tentang ombak-ombak gitu. Ini videonya. Jadi aku berhasil baca ini Osamu Dazai, gadis sekolah. Yang awalnya aku kira narasinya itu agak kaku, ternyata pas aku udah selesaiin baca, ternyata makin ke tengah, bukan ke tengah juga sih, aku kan bilang kaku tuh pas aku masih baca sampai halaman 14. Nah halaman ke belakang dari 15 ke belakang itu narasinya udah nggak kaku lagi, dan udah nggak cringe ya. Yang awalnya aku bilang buku ini tuh agak cringe karena diceritakan dari sudut pandang gadis sekolah. Ternyata ini kan judul utamanya gadis sekolah ya, ternyata cerpen yang di dalam sini tuh ada, aku belum ceritain. Buku ini tuh adalah kumpulan cerpen dari beberapa cerpen, 5 cerpen yang judulnya gadis sekolah, 8 pemandangan dari Tokyo, bambu biru, roh bunga krisan, dan istri Filon. Dan menurut aku keputusan untuk membuat cerpen gadis sekolah menjadi judul utama itu adalah keputusan yang tepat, karena di antara 5 cerpen tersebut, cerpen gadis sekolah adalah cerpen yang paling menarik. Jadi itu tentang kayak diceritakan dari puff orang pertama. Yang bercerita adalah aku, si gadis sekolah ini, yang bercerita tentang bagaimana dia membenci segala sesuatu di dunia. Jadi dia selalu menemukan celah terhadap apa yang dia lihat. Misalnya dia membenci orang yang dia lihat di kereta api, bagaimana mereka bertingkah. Terus dia membenci tetangga-tetangganya, tamu-tamu yang datang di rumahnya. Jadi kayak kegelisahan anak remaja gitulah ya, kayak anak sekolah. Tapi endingnya guys, endingnya tuh seru banget. Aku bacanya kayak langsung deg gitu. Jadi kalian harus baca sih menurut aku buku ini, Osamu Dazai. Mulai baca buku Osamu Dazai kayaknya cocoknya baca dari sini. Ini menurut aku mudah dicerna. Mungkin di awal-awal bakal agak susah sih menurut kalian, mungkin bakal kaku, tapi ke tengah-tengah ke belakang udah mulai membaik, udah mulai bisa dicerna. Dan menurut aku malah bukunya ternyata bagus. Aku kasih rating di Goodreads 4 bintang. Tunggu aku kasih rangkuman sedikit ya tentang per chapternya. Oh tunggu sebentar dulu, karena ini lagi di kampung dan rumah aku tag videonya ini sekitar jam berapa ya, coba aku periksa. Pokoknya sekitar jam setengah 10 malam, jadi aku suaranya agak kecil dan lagi orang-orang di rumah udah tidur. Ini kalau kalian dengar suara kendaraan tolong abaikan saja, soalnya rumah nenek aku itu dekat dengan jalan utama, jadi suara kendaraannya terdengar banget. Jadi ya aku kasih rangkuman sedikit tentang per chapternya. Dari chapter gadis sekolah dulu. Gadis sekolah tuh ya kita ngikutin kisahnya si pemeran aku yang punya banyak keresahan, punya banyak kegelisahan, yang merasa dirinya itu tidak sesuai dengan masyarakat. Apalagi setelah ayahnya, kalau dari yang aku tangkap antara ayahnya cerai atau ayahnya meninggal, tapi kayaknya ayahnya meninggal deh.
Terus ibunya kayak tiap hari tuh sedih, jadi dia kayak merasa kesepian, merasa masa kanak-kanaknya yang bahagia itu udah hilang karena dia udah beranjak dewasa dan punya banyak masalah hidup. Nah, di akhir cerita itu ada narasi yang menurut aku itu ambigu. Jadi kalian menebak-nebak maksudnya tersebut. Tapi kalau aku bisa tebak sih, maksud dari ending cerita Gadis Sekolah ini, si pemeran utamanya bunuh diri sih kalau menurut aku. Nggak tahu kalau menurut kalian. Jadi siapapun yang udah baca ini atau berniat baca ini, nanti kalau kalian udah baca, kasih tahu aku menurut kalian ending dari Gadis Sekolah itu seperti apa, menurut interpretasi kalian, menurut pemahaman kalian gimana, apakah dia tuh beneran bunuh diri atau aku aja yang salah tangkap. Tapi cerita Gadis Sekolah itu menurut aku menarik banget. Terus cerita kedua, cerpen kedua berjudul 8 Pemandangan dari Tokyo. Ini tuh juga diceritakan, semuanya diceritakan dari sudut pandang aku ya, sudut pandang orang pertama. 8 Pemandangan dari Tokyo ini bercerita tentang seorang cowok yang punya cita-cita jadi penulis. Jadi dia tuh awalnya orang kaya, tapi karena dia kayak malas kerja, terus kuliahnya juga nggak lulus-lulus, dia tuh sampai depresi. Maksudnya dia kayak diasingkan dari keluarganya. Kalau dia tuh awalnya anak orang kaya, tapi akhirnya malah hidup kayak terlunta-lunta, kayak jadi melarat gitu, karena dia selama masa mudanya kayak nggak serius gitu ya, kuliahnya nggak selesai. Dia cuma kayak terobsesi sekali pengen jadi penulis dan pengen menyelesaikan tulisannya yang 8 Pemandangan dari Tokyo. Ya itulah inti cerita yang kedua. Terus yang ketiga, Bambu Biru. Bambu Biru ini bercerita tentang seorang cowok yang menikah sama cewek yang lebih tua. Terus dia kayak nggak puas sama istrinya tersebut karena dia merasa istrinya kasar, tidak menghormati dia. Sampai akhirnya ada di masa dimana dia itu udah capek dengan hidupnya ya. Terus dia bermimpi dia bertemu dengan seekor gagak yang disebut bambu biru. Jadi dia bermimpi kalau dia pacaran atau kayak punya romansa gitulah sama si gagak ini, dan dia juga di mimpinya itu berubah menjadi gagak. Jadi cerita di dalam buku ini beberapa agak surrealis sih, maksudnya kita tidak bisa membedakan antara dunia nyata dan dunia hayalannya gitu, karena ya itu dia mimpi jadi gagak terus dia jatuh cinta sama gagak juga. Jadi intinya itulah yang cerita ketiga, intinya dia ada seorang cowok yang tidak puas dengan istrinya, terus dia bermimpi menjadi seorang gagak, terus dia ketemu dengan jodohnya yang dia rasa sangat sempurna, yang juga seorang gagak yang bernama Bambu Biru. Aneh banget kan. Terus cerita keempat, Roh Bunga Krisan. Nah ini juga agak surrealis. Jadi ceritanya ada seorang cowok yang sangat terobsesi dengan bunga krisan. Jadi dia selama hidupnya tuh menanam bunga-bunga krisan di halaman rumahnya. Terus dia ketemu sama seorang kakak adik yang juga kakaknya nih cewek, terus adiknya cowok. Si adik ini juga suka merawat bunga gitu, dia punya keahlian merawat bunga krisan gitu. Terus akhirnya si cowok ini yang tadi di awal tuh ceritain, dia tuh ngundang kakak adik ini untuk datang ke rumahnya. Terus ternyata kakaknya si cowok yang bersaudara ini kan kakaknya cewek, dia tuh jatuh cinta sama si cowok aku, yang bercerita kan si aku ya, yang orang yang sangat terobsesi dengan bunga krisan. Si aku ini si kakaknya pendatang lah ya, aku sebutnya pendatang. Si kakaknya pendatang ini jatuh cinta sama si aku. Akhirnya mereka kayak tinggal seberangan rumah gitu. Halaman rumahnya si aku dibagi dua, buat si kakak adik dan buat si aku. Terus di halaman si aku dia menanam krisan dengan caranya sendiri. Terus di halaman si kakak adik itu si adik yang cowok menanam bunga krisan juga. Dan ternyata bunga krisannya si sepasang saudara ini kayak tumbuhnya lebih subur gitu. Si cowok itu lebih ahli. Jadi yang aku ini merasa kayak tersaingi gitu lah. Terus dia tuh merasa kalau adik dari sepasang saudara itu yang cowok itu kayak nggak tepat karena dia menanam krisan untuk dijual, sedangkan si aku nih menanam krisan untuk kesenangan pribadi aja, bukan untuk dijual. Dia merasa kalau kita menjual krisan itu sangat rendah gitu, adalah pekerjaan yang sangat rendah, karena dia mencintai krisan dan mau menanamnya itu bukan untuk dijual.
Jadi intinya itu. Terus ini tuh agak surrealis juga karena di akhir cerita ada adegan dimana si adik dari sepasang saudara itu yang cowok kan, kakak adik, kakaknya cewek, adiknya cowok. Adiknya ini meninggal, terus pas meninggal berubah jadi jasadnya si adik ini berubah menjadi bunga krisan. Nah, jadi ya kayak gitulah, agak surrealis ceritanya. Makanya dari antara 5 cerpen tersebut yang paling aku suka adalah Gadis Sekolah sih, karena Gadis Sekolah yang di antara 5 cerita ini, Gadis Sekolah adalah cerita yang paling realistis. Di sini banyak nyamuk guys, nggak banyak juga sih, tapi adalah terbang-terbang nyamuk nih. Terus yang terakhir Istri Filon. Aduh, aku udah agak lupa lagi Istri Filon bercerita tentang apa. Soalnya ini aku rekam videonya di hari keempat setelah aku sampai di Sulawesi, jadi aku udah agak lupa detailnya. Makanya aku nggak mau nunda-nunda rekam lagi, takutnya kalau ditunda-tunda aku beneran bakal lupa keseluruhan detail kecil-kecilnya. Aku periksa dulu ya Istri Filon tentang apa. Oke, aku udah ingat isi cerita terakhir cerpen kelima yang judulnya Istri Filon. Ini tuh diceritakan dari sudut pandangnya si aku yang merupakan seorang istri. Pada suatu hari ini, seorang istri ini tuh didatangi oleh sepasang suami istri juga yang merupakan penjaga kedai minuman gitu. Dia didatangi, katanya suami dari si aku ini sudah banyak berhutang di kedai tersebut, minum-minum tapi nggak bayar gitu. Jadi pedagang pemilik kedai itu yang sepasang suami istri itu marah sama si aku, katanya suamimu ini minum di tempat kami tapi nggak bayar gitu. Terus dia juga cerita kalau suaminya si aku ini datang bersama seorang perempuan. Akhirnya si aku tahu kalau suaminya itu selingkuh dengan wanita lain. Terus suaminya punya banyak hutang di kedai itu. Karena sudah didesak mau dipenjarakan, suaminya mau dipenjarakan, udah mau dikasuskan gitulah. Si istri ini akhirnya datang ke kedai tersebut, kedai milik suami istri itu. Terus dia menawarkan diri untuk bekerja di kedai si suami istri ini. Katanya aku bakal bisa bayar hutangnya beberapa hari lagi, tunggu saja, sambil menunggu bisa biarkan aku bekerja di kedaimu gitu. Terus ternyata dibolehkan kan dia kerja. Terus ternyata selama dia kerja di kedai tersebut, kedainya tuh jadi ramai karena si cewek ini tuh, si aku ini kayak pintar melayani pembeli. Terus dia akrab dengan pembeli yang merupakan rata-rata cowok ya, kedai-kedai minum gitu kan. Terus pas dia lagi menjaga di kedai tersebut, di kedai tersebut, suaminya datang dengan cewek yang terduga sebagai selingkuhan itu. Terus suaminya tuh kayak nggak senang lihat istrinya jadi pelayan di kedai. Akhirnya suaminya kayak melunasi hutangnya sendiri. Jadi benar sih tebakan istrinya, dia bilang biarkan aja aku kerja di sini, nanti juga utangnya bakal aku bisa bayar. Ternyata beneran bisa dia bayar karena suaminya kayak nggak ikhlas lihat istrinya kerja di kedai kayak dekat dengan cowok-cowok lain. Akhirnya suaminya bayar sendiri hutangnya. Dan di chapter kelima ini aku agak gimana gitu bacanya, karena ada narasi di mana diceritakan si istri itu diantar pulang sama pelanggan di kedainya pas hujan-hujan. Terus pelanggan itu kayak numpang tidur di teras luar apartemen si istri selama si istri ini kayak suaminya nggak pulang ke rumah. Terus si istri cerita kalau pelanggan itu tuh kayak diam-diam tengah malam menerobos masuk ke rumahnya, terus memperkaus si istri ini. Terus nggak dijelaskan lebih lanjut bagaimana perasaan si istri setelah kejadian tersebut. Itu udah di akhir-akhir cerita kan, malah di akhir itu kita nemukan narasi di mana si istri ini kayak memaafkan suaminya. Dia kayak berbincang-bincang di pagi hari setelah kejadian dia diperkaos itu, berbincang kasual dengan suaminya sendiri ya. Jadi aku merasa penyelesaiannya sangat tidak seru gitu lah, maksudnya nggak memuaskan hati aku gitu penyelesaiannya. Ya itu aja review ala-alaku. Ini reviewnya kayaknya kurang proper ya, maksudnya kurang profesional gitu ya, kurang profesional karena ya ini aku rekamnya tengah malam, jadi aku nggak bisa ribut. Terus juga mungkin kayak suara-suara dari jalanan itu bakal agak kedengaran, agak menutupi suara aku.
Ya intinya itulah review hari ini. Kalau kalian suka dengan video ini, tolong berikan like, dan juga kalau bagi kalian yang sudah baca buku ini bisa share ke aku, menurut kalian akhir atau ending dari cerpen Gadis Sekolah itu maksudnya gimana? Aku penasaran banget, pengen mendiskusikan isi atau ending dari cerpen judul utama kita, yaitu Gadis Sekolah dari Osamu Dazai. Semoga kalian suka dengan video ini. Jadi sampai jumpa di next video.